Oke, baik, Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Ebenezer Plaimo. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan yang luar biasa ini saya menyapa semua saudara-saudara yang ada di akun Facebook saya dan juga di channel YouTube. Kita bersyukur Tuhan izinkan kita sekalian boleh memasuki tahun 2025, dan ada begitu banyak hal yang sudah kita nikmati di tahun 2024. Dan saya percaya sebagaimana Tuhan yang menyertai, memberkati kita di tahun 2024, Dia Tuhan yang sama, yang juga siap memberkati saudara dan saya, menyertai kehidupan kita di sepanjang tahun 2025 ini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan yang luar biasa ini saya ingin berbagi berkat buat kita semua dengan sejumlah ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menuntun, menopang, menjadi pelita dan terang bagi kaki kita di sepanjang tahun 2025 yang Tuhan izinkan untuk kita akan masuki dan kita lewati di hari-hari ke depan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada perjumpaan kita yang pertama ini saya ingin berbagi secara khusus suatu tema yang mungkin akan menjadi pembahasan kita beberapa kali di dalam pertemuan-pertemuan kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, yaitu tema tentang bagaimana kita memulai tahun 2025 ini dengan perjuangan secara iman, secara rohani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema ini juga sedang menjadi sorotan atau pembahasan kami di gereja di mana tempat saya menggembalakan, dan saudara juga bisa mengikuti video-video atau kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan dari tema ini, saudaraku, di ibadah kami secara khusus pada ibadah raya Minggu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun tema besar yang kami angkat di tahun ini adalah sama dengan tema yang saya sampaikan juga pada live ini atau pada penyampaian saya pada kesempatan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun saya akan menyoroti dari sudut pandang yang berbeda, sehingga saudara akan mendengarkan tema yang sama dari khotbah ini, namun saya akan membahas dari banyak ayat yang bicara tentang bagaimana kita melakukan perjuangan iman kita di kehidupan kekristenan kita di tahun 2025 ini. Karena itu jangan lewatkan seri khotbah ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pastikan saudara mengikutinya, dan tentu ini akan menjadi berkat buat semua saudara sekalian yang mengikuti, baik itu di akun Facebook saya dan juga di channel YouTube saya. Baik, puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang akan menjadi sorotan kita dari tema besar kita pada kesempatan ini tentang bagaimana kita mengawali tahun 2025 ini dengan perjuangan, saya mengambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-38. Perhatikan pembacaan yang saya mau bacakan buat kita sekalian pada kesempatan diberkati ini. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita, oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Sebab kamu memerlukan ketekunan,
supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat yang ke-37, 38. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencermati ayat yang ke-32 ya, jelas sekali di sana dikatakan bahwa sesudah kamu menerima terang. Ini berarti bicara tentang hidup orang Kristen, bicara tentang anak-anak Tuhan, bicara tentang kita semua yang telah menerima Kristus Yesus sebagai orang-orang sebagai anak-anaknya atau sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan bahwa kamu yang sudah menerima terang itu akan banyak menderita ya, akan banyak menderita, bukan sedikit menderita ya, akan banyak menderita. Saudaraku, lalu ada kalimat selanjutnya, karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Jadi saudara, kenapa kita banyak sekali menderita? Karena ayat itu mengatakan kita mau bertahan dalam perjuangan yang berat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang hidup kekristenan, maka itu tidak bisa lepas dari yang namanya hidup di dalam perjuangan. Memang saudara, kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Kita diselamatkan itu hanya karena belas kasihan Allah. Artinya dengan cuma-cuma, tanpa usaha manusia, tanpa karena perbuatan baik kita atau apa saja. Kita diselamatkan memang hanya karena anugerah. Tetapi saudara, orang-orang yang hidup di dalam keselamatan karena anugerah, orang-orang yang hidup di dalam, saudaraku, keselamatan karena diberi cuma-cuma, itu adalah orang-orang yang kemudian meresponi keselamatan itu dengan terus berjuang ya, untuk terus bertahan di dalam keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibaratnya begini saudara, kita orang-orang yang diselamatkan itu, saya berikan perumpamaan ini, seperti orang-orang yang sudah mendapatkan semacam satu sawah atau satu ladang tertentu. Nah saudara, sawah atau ladang itu diberikan secara cuma-cuma atau secara gratis, tidak dibayar dengan uang, tidak karena ada jasa tertentu, tidak karena kita punya kenalan, tetapi sekali lagi diberikan dengan cuma-cuma. Nah saudara, sawah atau ladang yang diberikan secara cuma-cuma itu hanya bisa menghasilkan padi, hanya bisa menghasilkan sesuatu di ladang itu jikalau sawah itu atau ladang itu dikerjakan. Jika sawah atau ladang itu tidak dikerjakan, maka ya sawah atau ladang itu hanya seperti ya suatu pemberian atau suatu penerimaan yang tidak ada artinya. Alias saudaraku, ya sawah tetap bukan sawah karena tidak pernah dikerjakan. Ladang bukan ladang karena tidak pernah dikerjakan. Nah, orang yang mau melihat hasil dari ladang yang diberikan itu atau sawah yang diberikan itu, maka otomatis dia mesti mengusahakannya. Mungkin mulai membajaknya, membersihkannya, kemudian saudaraku memberikan bibit unggul di sana, menanamnya, merawatnya, sampai akhirnya ada hasil yang akan dituai. Nah, keselamatan pun demikian, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima keselamatan dengan cuma-cuma akan mengerjakan keselamatan itu, akan memperjuangkan keselamatan itu, sehingga ada buah-buah, sehingga ada hasil-hasil yang akan dikeluarkan. Saudara memperhatikan tentu dalam suratan Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Bukan saat aku ada saja bersama-sama dengan kamu, tetapi juga ketika aku tidak hadir bersama-sama dengan kamu. Nah saudara, kenapa jemaat di Filipi diminta untuk mengerjakan keselamatan itu, saudaraku? Karena sekali lagi keselamatan itu sudah diberikan, keselamatan itu sudah diterima, keselamatan itu sudah didapati oleh orang-orang atau saudara jemaat-jemaat yang ada di Filipi.
Karena itu Paulus menghendaki, menginginkan atau memberikan suatu dorongan agar mereka dapat mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan kepada mereka itu dengan cuma-cuma. Nah, tentu sekali lagi tadi, kalau mereka mengerjakan itu dengan taat, dengan gentar, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, maka akan menghasilkan buah-buah. Dan kalau ada buah yang dihasilkan, maka itu akan memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup kekristenan. Kenapa dampak itu bisa terjadi? Karena buah yang keluar atau hasil daripada orang-orang yang mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, itu akan memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam suratan Filipi, pasal yang pertama itu di ayat-ayat 21, saudaraku, dan terusnya. Dia mengatakan bahwa kalau aku hidup di dunia itu artinya memberi buah. Nah, saudaraku, karena itu aku bekerja untuk Kristus. Aku betul-betul melakukan segala sesuatu untuk Kristus. Sebab mati adalah keuntungan, tapi hidup adalah untuk Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau ada buah yang dihasilkan, itu tentu menyenangkan Tuhan. Kalau ada buah yang dihasilkan, maka Kristus yang dimuliakan. Seturut dengan Yohanes pasal 15 juga, ayat yang ke-8, di sana dikatakan, kamu akan berbuah banyak ya saudara, dan kamu disebut adalah murid-muridku. Bapa dipermuliakan, di ayat 8 itu mengatakan, karena ada buah-buah yang kita hasilkan dari pekerjaan atau perjuangan keselamatan kita di dalam hidup kekristenan kita. Nah, karena itu saudara, agak sedikit aneh kalau orang sudah menerima keselamatan tapi mereka kemudian tidak memperjuangkan keselamatan itu atau tidak mengerjakan keselamatan itu. Hidup kekristenan mereka hanya acuh tak acuh, hanya setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh, maka tentu tidak akan ada buah yang dikeluarkan. Kalau tidak ada buah yang dikeluarkan, itu sama artinya bahwa dia tidak hidup bagi Kristus. Kalau dia tidak hidup bagi Kristus, itu artinya juga dia sebenarnya belum menerima keselamatan dari Kristus. Nah, karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang mengerjakan keselamatan itu, ketika mereka mengerjakan, mereka akan berjumpa dengan banyak sekali penderitaan. Mereka akan mengalami yang namanya banyak sekali tantangan. Mereka akan mengalami yang namanya banyak sekali masalah yang berusaha menggoda, menawar, atau menjadi suatu penahan untuk mereka tidak bisa memperjuangkan kehidupan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi kita yakin dan percaya bahwa Alkitab berkata jelas dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya bahwa ketika kita sedang memperjuangkan keselamatan itu, atau kita sedang mengerjakan keselamatan kita, saudara, kita tidak bekerja sendiri. Allah bekerja bersama-sama dengan kita. Allah akan melakukan apa yang kita tidak mampu lakukan. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjuang sampai akhir, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi kita membaca di bagian yang terakhir, ada suatu pernyataan eksplisit di dalam ayat 38 yang mengatakan bahwa sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi Ia yang akan datang sudah akan ada. Jadi saudara, kita ini sedang mengerjakan keselamatan kita menuju kepada suatu titik akhir yang namanya kedatangan Tuhan. Kita sedang mengerjakan keselamatan kita sampai kepada titik akhir yang mana Kristus akan datang dan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa di tahun 2025 ini kita semua orang-orang Kristen yang sudah menerima keselamatan, ya, kita semua anak-anak Tuhan sejati, orang-orang percaya yang sudah menerima terang Kristus. Saudara, kita tidak bisa terhindarkan dari sejumlah persoalan, tantangan, masalah, ya, kesulitan hidup yang ada di tengah-tengah kita. Tapi ingatlah baik-baik bahwa saudara dan saya sedang ada dalam perjuangan iman. Dan memang perjuangan iman itu akan membuat saudara dan saya mungkin
akan mengalami berbagai macam penderitaan. Tapi yakinlah bahwa saudara tidak sedang melakukan perjuangan itu seorang diri. Saudara tidak melakukan perjuangan itu tanpa Kristus. Tetapi ingatlah baik-baik, kita semua sedang berjuang bersama-sama dengan Kristus. Dan orang-orang yang berjuang bersama dengan Kristus pasti akan melihat meraih kemenangan lepas kemenangan. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Alkitab mengatakan dalam kitab Roma, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada konteks Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-38. Saudara, kita melihat bagaimana penulis surat Ibrani ini memberikan pernyataan-pernyataan tentang bagaimana hidup kekristenan yang dijalani itu. Atau warna hidup kekristenan, warna orang-orang yang sudah menerima terang itu seperti apa. Dikatakan begini di ayat 32, kamu banyak menderita. Lalu di ayat 33, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Saudaraku, lalu kemudian di ayat 34, ketika harta kamu dirampas, saudara. Nah, kalimat-kalimat yang saya baca ini, itu memberikan pernyataan secara jelas bahwa hidup kekristenan itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan. Jemaat yang menerima surat Ibrani ini, Paulus katakan, kamu banyak sekali menderita. Kamu dijadikan tontonan. Kamu menjadi orang-orang yang dicerca. Kamu menjadi orang-orang yang diperlakukan sedemikian rupa. Sampai harta kamu pun dirampas pada masa itu. Saudara, ini konteksnya adalah mereka hidup pada zaman kekaisaran Romawi yang begitu kejam. Kita tahu bersama kalau kita memperhatikan sejarah bagaimana Romawi memimpin pada masa itu dengan kaisar-kaisar yang bengis, ya, seperti Kaisar Caligula, Kaisar Nero, saudara, dan banyak lagi kaisar-kaisar yang lain yang memperlakukan orang-orang Kristen dengan tidak sewajarnya, ya. Mereka melakukan hal-hal yang membuat orang Kristen banyak sekali mengalami penderitaan, banyak sekali mengalami kesulitan, saudaraku. Bahkan dikatakan tadi harta mereka dirampas, ya. Mereka dijadikan tontonan, mereka dicerca, mereka mengalami penderitaan yang tidak seharusnya mereka tanggung. Nah, ini adalah, saudaraku, warna dari hidup orang-orang Kristen. Kalau pada masa gereja mula-mula atau pada saat penulis Ibrani ini menulis surat Ibrani ini menggambarkan tentang kondisi hidup mereka pada masa itu, maka saudara yang terkasih, tak terhindarkan buat kita orang-orang Kristen yang juga hidup di zaman akhir ini. Kecuali saudara menjadi orang Kristen yang kompromi, saudara menjadi orang-orang Kristen yang tidak berdiri di atas kebenaran, atau Kristen-Kristen KTP, Kristen-Kristen palsu, Kristen-Kristen penjilat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Kristen semacam ini saudara yang terkasih tentu mau cari aman, cari enak, cari yang memuaskan, cari yang menyenangkan hatinya, cari sesuatu yang memberi keuntungan kepada dia dan tidak mau rugi. Dan kadang-kadang orang-orang seperti ini bisa saja menjual iman mereka hanya karena hal-hal tersebut. Nah, kita bukan ada pada kelompok itu tentunya. Kalau kita betul-betul menjadi orang Kristen yang sudah menerima keselamatan, kita betul-betul Kristen sejati, Kristen yang terima terang, Kristen yang hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran, maka saya yakin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau fenomena yang ditulis dalam kitab Ibrani ini pernah terjadi pada masa yang lampau itu, maka adalah sangat mungkin terjadi juga pada masa akhir-akhir ini. Apalagi menjelang zaman akhir zaman, saudara, Alkitab sudah memberikan nubuatan yang mengatakan kepada kita bahwa sebelum Kristus datang akan terjadi masa kesukaran, ya. Akan terjadi masa kesukaran, dan itu tentu menjadi suatu tantangan untuk orang-orang percaya yang hidup di zaman akhir ini, yaitu kita semua yang sudah menginjak tahun 2025 ini, bagaimana dalam menapaki hari lepas hari, saudaraku, dengan perjuangankah atau hanya mau
santai-santai, atau mau slow, atau mau menerima sesuatu yang ditawarkan menjadi tawaran-tawaran yang mengenakan, lalu kemudian kita menyangkal akan iman kita kepada Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin berbagi kepada kita ya, secara kontekstual, belajar dari Ibrani pasal 10 ini ya, tentang bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ya, atau para pengikut-pengikut Kristus yang ada pada waktu itu. Saya memulai dengan pernyataan di ayat 33, yaitu bertahan dalam perjuangan. Kalimat bertahan dalam perjuangan dalam teks ini menjadi penting untuk kita soroti. Saudara, kata perjuangan itu dipakai kata patema, ya, patema. Sementara kata patos itu, ada kata perjuangan yang namanya patema, itu sama dengan kata patos. Ya. Patema itu sama dengan patos. Artinya apa? Suatu gairah atau suatu passion, semangat, ya, semacam nafsu yang positif, ya, suatu keinginan untuk tidak puas pada suatu keadaan. Itu kata yang dipakai dari kata patema yang sama arti dengan patos, saudara yang terkasih dalam Tuhan, gairah atau passion. Nah, kalau saudara yang terkasih, kata bertahan dalam perjuangan itu dipakai kata patema atau kata patos yang artinya gairah atau passion atau semangat, atau tadi saya katakan nafsu positif, sesuatu yang tidak mau terpuaskan ya, secara iman, tentunya secara rohani, maka kita bisa menemukan di dalam teks ini bahwa penulis sedang mengajak kepada orang-orang Kristen yang tadi saya gambarkan situasi mereka yang sedang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, masalah, untuk tetap memiliki suatu semangat perjuangan, untuk tetap memiliki suatu gairah yang tidak boleh berhenti, menyerah, atau putus asa, atau kecewa pada suatu keadaan yang sedang dialami. Nah, semangat ini, spirit inilah juga yang sedang, saudaraku, disampaikan oleh Alkitab buat kita semua. Ya, terutama saudara yang menyaksikan tayangan ini, ya, saya ingin menyampaikan kebenaran ini untuk menjadi juga semangat buat kita, gairah buat kita, ya, passion buat kita semua dalam menghadapi tahun-tahun yang ada di depan kita ini, secara khusus tahun 2025 yang sedang kita jalani ini. Mari kita semua bergairah, jangan ada yang putus asa, jangan ada yang kecewa ketika diperhadapkan dengan tantangan. Ya, kita tidak tahu kan, kita masih ada di bulan Januari, apa yang akan terjadi di bulan Februari, apa yang akan terjadi di bulan Maret, apa yang akan terjadi di bulan April dan seterusnya, kalau Tuhan izinkan kita masih ada di planet bumi ini. Tetapi satu pesan yang saya ingin sampaikan dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 ini, yaitu benar-benar kita memiliki yang namanya passion, semangat. Tidak boleh ada orang yang putus asa dalam menghadapi hari-hari hidup yang Tuhan percayakan. Tidak boleh kecewa dengan hari-hari hidup yang Tuhan percayakan. Karena bisa saja kegelapan, tantangan itu ada di depan kita, yang saudaraku datang sekonyong-konyong, yang datang secara tiba-tiba. Kita ingat bukan, di tahun 2000 berapa ya, 19 atau 2020, kita dihantam dengan secara tiba-tiba, ya saudaraku, seroja, lalu kemudian COVID-19 ya saudara, lalu banyak sekali orang-orang yang meninggal pada masa itu. Saudara, ini suatu hantaman yang datang tiba-tiba. Nah, kita tidak tahu juga di tahun 2025 ini, saudara. Saya mendengarkan satu pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada masa kepemimpinannya, ya sekitar tahun 2023 awal, akhir atau 2024 awal ya, saudaraku, bagaimana beliau mengatakan bahwa akan terjadi krisis kegelapan bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Saudara, itu memberikan suatu warning kepada kita bahwa memang kondisi yang ada di depan kita ini bukan suatu kondisi yang baik-baik. Nah, kalau orang Kristen mendengarkan hal-hal semacam itu, maka orang-orang Kristen harus bukan punya suatu sikap yang negatif, atau mulai rasa menyerah, rasa putus asa, rasa ingin tidak lagi berjuang, ya rasa pasrah, bukan. Tetapi semua pernyataan-pernyataan baik
yang disampaikan di dunia ini, bahkan juga yang kita dengar dari firman Allah sebagai berita sorgawi, kita harus tetap teguh dan kita harus tetap bertahan, berjuang dengan penuh semangat, bergairah, tidak boleh putus asa sampai akhir di mana Tuhan akan datang kembali yang kedua kali. Nah, ketika penulis Ibrani memberikan support atau memberikan suatu spirit dorongan kepada orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu sebagai penerima surat sebagai penerima surat Ibrani ini, untuk bergairah, untuk passion meskipun harta mereka dirampas, meskipun saudara mereka mengalami cercaan jadi tontonan banyak orang, mereka mengalami sejumlah penderitaan. Penulis Ibrani ini, saudaraku, menyodorkan beberapa hal yang penting sekali untuk dilakukan sebagai bentuk perjuangan yang gairah, atau sebagai suatu bentuk perjuangan yang penuh semangat, tidak putus asa dalam konteks iman kekristenan pada waktu itu. Nah, ini juga yang akan saya bagikan dalam beberapa pertemuan-pertemuan kita dari tema awali tahun baru dengan perjuangan. Nah, hari ini kita akan memperhatikan apa sajakah yang bagian yang pertama ya saudara. Ya, bagian yang pertama dari pernyataan apa sajakah yang Alkitab katakan atau surat Ibrani katakan tentang bagaimana kita berjuang dengan gairah, tentang kita sungguh-sungguh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, punya semangat atau passion dalam menjalani hidup kekristenan kita di tengah-tengah situasi-situasi yang sukar ini. Nah, kita mulai dengan ayat 35 pernyataan ini. Sebab itu, ya perhatikan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa seringkali orang kalau menghadapi persoalan itu, orang kecewa, orang putus asa, ya orang kemudian saudaraku, ya bahkan tidak mau melakukan sesuatu bagi iman kekristenannya, sehingga iman kekristenannya akan menjadi stuck, menjadi jalan di tempat, ya. Tidak ada peningkatan yang dinamis, tidak ada naik level, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kekristenannya akhirnya menjadi Kristen kanak-kanak, suam-suam kuku. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan ini, saudara. Dari kata jangan melepaskan. Ini adalah suatu perintah yang memberikan dorongan atau spirit untuk semangat. Ya, jangan melepaskan. Ini ada suatu kata penting yang menjadi pemacu, yang menjadi motor penggerak, yang menjadi saudaraku suatu energi untuk terus bergairah, berjuang di dalam iman kekristenan. Perhatikan kata melepaskan yang dipakai di dalam teks itu, yaitu dipakai kata apobalo. Nah, kata apobalo itu di dalam bahasa Yunani itu mempunyai arti beberapa. Bisa berarti membuang, bisa berarti melempar, tetapi juga bisa berarti menanggalkan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kata apobalo itu semacam orang yang menanggalkan baju atau membuat dirinya menjadi telanjang. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Pak penulis Ibrani memberikan suatu desakan atau perintah, jangan melepaskan atau jangan membuang, jangan menanggalkan baju, jangan membuat dirimu menjadi telanjang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini butuh perjuangan nih, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini membutuhkan perjuangan, ini membutuhkan spirit, ini membutuhkan gairah. Nah, saudara, nah mari kita lihat apa yang tidak boleh dibuang, apa yang tidak boleh dilepaskan, apa yang tidak boleh dilempar, apobalo itu. Mari kita perhatikan kata kepercayaan. Ini tidak dipakai kata pistis, saudara. Ya, biasanya dalam perjanjian baru itu kata percaya, iman, setia itu seringkali dipakai kata pistis atau pisteo dalam bahasa Yunani. Tetapi kata kepercayaan di sini dipakai kata parheisehumon. Nah, ini kata kepercayaan. Di muka umum dengan berani mempertahankan harta atau ajaran atau agama. Itu kata kepercayaan yang dipakai di dalam teks ini. Jadi saudaraku, parheisehumon ya, artinya orang-orang yang berani sekali di muka umum. Ya, meskipun dijadikan tontonan, dijadikan cercaan, harta mereka dirampas, ya,
Tetapi tidak boleh, di muka umum tidak boleh menelanjangi diri, di muka umum tidak boleh membuang kepercayaan, di muka umum tidak boleh menelanjangi kebenaran, di muka umum tidak boleh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menanggalkan baju kebenaran itu. Itu yang dimaksud dengan kata melepaskan, apobalo parhese humon dalam bahasa Yunaninya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini sekali lagi, ini butuh perjuangan. Ya. Ini gairah semangat yang kita harus miliki. Sebab kalau tanpa gairah dan semangat yang kita miliki, maka saya ulang lagi, ada begitu banyak orang yang berani sekali di muka umum menelanjangi ya. Berani sekali di muka umum, saudaraku, menelanjangi kebenaran ya. Menelanjangi harta yang sesungguhnya, menelanjangi, saudaraku, agamanya. Ya, dalam konteks ini adalah iman kekristenan. Karena itu jangan heran, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, perilaku-perilaku semacam yang saya sebut itu, ya, penanggalan, hanya itu orang-orang yang tidak mau berjuang saja. Dan ini tentu saya ulangi lagi, ini Kristen-Kristen palsu. Kristen-Kristen yang berani sekali menjual iman mereka, mempertontonkan kebodohan mereka, mempertontonkan ketelanjangan rohani mereka. Itu hanyalah Kristen-Kristen yang sekali lagi tidak menerima keselamatan, sehingga mereka tidak memperjuangkan keselamatan itu di dalam hidup mereka. Hanya KTP mereka saja yang Kristen. Alkitab cuma suatu bawa-bawaan ke gereja. Alkitab itu cuma sebagai suatu buku yang menjadi buku sakral secara tanda kutip, secara hurufiah, tetapi bukan buku sakral yang mengubahkan hidup, buku sakral yang, saudaraku, mencerminkan kehidupan kekristenan. No. Ini Kristen-Kristen yang tidak mengerjakan keselamatan, atau mereka yang tidak hidup dalam perjuangan keselamatan itu, mereka yang tidak hidup di dalam kasih karunia yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka dengan seenaknya mempertontonkan hal-hal yang memalukan, menelanjangi kebenaran, yang membuka kedok-kedok kepalsuan mereka di muka umum. Jangan heran, makanya itulah para mualaf yang meninggalkan iman kekristenan. Ya saudara, orang-orang Kristen yang tadi awal-awalnya ya sangat mempercayai Alkitab, namun kemudian menelanjangi kebenaran itu dengan seenak-enak mereka sendiri, mempermalukan seolah-olah ya, mempermalukan Injil Kristus di muka umum dengan kepintaran kebodohan mereka secara duniawi. Itu yang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dilakukan oleh orang-orang yang melepaskan ya apobalo parhese humon, orang-orang yang melepaskan kepercayaan mereka. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada kita semua yang mendengarkan bagian kebenaran ini, saya pastikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sedang ada dalam perjuangan iman, yang tidak akan melepaskan baju kebenaran, yang mempertahankan kebenaran di atas segala-galanya, yang menjadikan firman itu menjadi prinsip hidup, yang menjadikan keyakinan akan Kristus itu menjadi segala-galanya, yang nomor satu di dalam hidup kita sekalian. Orang-orang Kristen ini adalah orang-orang Kristen yang sedang hidup di dalam perjuangan. Memang tidak mengenakan, saudara, kalau kita betul-betul mau mempertahankan kebenaran, mempertahankan identitas kekristenan kita dengan sungguh-sungguh. Itu memang tidak gampang, itu memang tidak mudah. Anda dan saya mesti rela, saudaraku. Anda dan saya mesti mau, ya. Meskipun ada hal-hal yang sangat membuat kita menderita, tapi kita tidak akan menanggalkan itu. Karena itulah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara baca dalam Injil Lukas pasal 13, ya, penulis Injil Lukas, Dr. Lukas itu mengutip apa yang Yesus katakan. Ya. Berjuanglah melalui pintu yang sempit, karena lebar dan luas pintu yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang melewatinya. Tapi saudaraku, jalan yang sempit itu sedikit orang. Siapakah yang dapat melewatinya? Ya, hanya orang-orang yang rela. Sekali lagi, hanya orang-orang yang mau menderita sekalipun dengan resiko konsekuensi apapun itu. Dia tidak mau menanggalkan kepercayaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita akan masuk pada situasi-situasi yang ada di depan kita, terlalu mungkin, saudara, orang akan banyak sekali ya menawarkan hal-hal yang menggiurkan iman saudara, ya, yang berusaha untuk melepaskan kepercayaan saudara, ya. Tapi ingatlah, kita tidak berjalan sendirian di tahun 2025 ini. Ada Tuhan yang menyertai kita.
Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Jangan mempertontonkan kemaluan, ya, keimananmu. Jangan mempertontonkan ketelanjangan rohanimu di muka umum hanya karena tawaran-tawaran yang menggiurkan. Jangan hanya sekedar saudaraku enak-enak sesaat. Jangan hanya karena hal-hal yang sementara dan semu Anda rela melepaskan apa yang sesungguhnya menjadi bagian atas hidup saudara dan saya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memberikan beberapa contoh kasus, ya. Saya ingin memberikan beberapa contoh kasus di dalam Alkitab, ya. Orang-orang yang sangat rela menelanjangi kebenaran atau melepaskan kebenaran itu dari hidup mereka. Yang pertama, saya mau angkat ayat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Ya, saudara bisa memperhatikan teks itu. Namun saya mau baca saja ayat 17 dan ayat 18 lebih dulu. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Garis bawahi kata telanjang. Ya, saudara. Mereka telanjang dalam konteks ini bukan bicara soal ketelanjangan secara hurufiah. Ini tentu saudaraku menekankan tentang ketelanjangan secara rohani. Kenapa saya katakan demikian? Tadi kita membaca di ayat 17. Mereka kaya, mereka memperkayakan diri dan tidak kekurangan apa-apa. Nah, bagaimana mungkin orang kaya tidak berpakaian? Bagaimana mungkin orang kaya tidak bisa beli, saudara, baju? Ya, tidak mungkin itu. Bagaimana orang kaya disebut miskin? Melarat, malang, itu tentu sesuatu yang kontras. Nah, karena itu, saudara, mungkin secara jasmani orang-orang ini memiliki harta, memiliki, saudaraku, kekayaan, tetapi rupanya secara rohani mereka ada dalam ketelanjangan. Saudara, saya ingin memberikan penjelasan begini, bahwa ternyata, saudaraku, kekayaan jasmani itu telah membuat mereka rela untuk menelanjangi kehidupan rohani mereka. Ya, saudara, segala bentuk kekayaan jasmani mereka telah membuat mereka rela menanggalkan baju iman mereka. Relakan untuk menelanjangi baju kebenaran yang mereka pakai. Perhatikan ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi mereka sedang mempertontonkan kehidupan kerohanian mereka dalam ketelanjangan, kebenaran mereka obral begitu saja. Saya pakai kata itu, ya. Maksud saya adalah mereka seperti anjing dan babi yang menginjak-injak kebenaran di muka umum. Mereka menjadi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, semacam orang yang sama sekali tidak pernah mengetahui kebenaran, sehingga mereka mempertontonkan, ya, suatu hidup yang bertentangan dengan Injil yang mereka terima. Ya, saudara yang terkasih dalam, sehingga ada tawaran, ayo beli daripadaku emas, beli daripadaku pakaian putih, supaya engkau memakainya, sehingga tidak terdapat ketelanjangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang tidak mau berjuang di dalam iman kekristenan, saya ulang lagi, mereka akan mempermalukan, ya, kerohanian mereka di muka umum. Mereka akan menelanjangi pakaian-pakaian kebenaran. Mereka akan melepaskan apobalu, ya, saudara. Meskipun itu sesuatu yang begitu luar biasa, tapi bagi mereka lebih baik mereka berjalan di dalam ketelanjangan daripada mereka harus pakai pakaian kebenaran, tapi mereka mengalami kekurangan, mereka miskin, mereka tidak punya harta secara jasmani. Mereka lebih pilih miskin rohani daripada mereka pilih miskin secara jasmani. Mereka lebih memilih untuk memperkaya jasmani mereka dibandingkan memperkaya rohani mereka. Saudara yang terkasih, sehingga jelas sekali di ayat 16 itu pernyataan yang menunjukkan tentang hidup kerohanian mereka yang mereka telanjangi. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara yang terkasih, kata suam-suam kuku itu menunjukkan identitas kekristenan yang tidak jelas. Kata tidak dingin dan tidak panas itu menunjuk kepada identitas kekristenan yang tidak jelas. Ya, saudara, ya.
mau dibilang tidak Kristen, ya nama mereka masih Kristen. Nah, ini juga yang hari-hari ini kita temukan, toh saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak-banyak orang Kristen yang model-modelnya seperti jemaat-jemaat di Laodikia, ya saudara. Kita mau bilang mereka tidak Kristen, ya, tapi mereka juga sekali lagi nama mereka masih Kristen. Kita mau bilang mereka Kristen, tapi juga salah nama Kristen. Mereka tidak pernah pergi ke gereja. Mereka lebih urus harta dunia, mereka lebih urus kepentingan-kepentingan jasmani, mereka lebih urus sibuk berjuang dengan hal-hal yang lahiriah, tapi mereka tidak sibuk berjuang untuk hal-hal yang rohani. Nah, saudara, itu jemaat Laodikia. Sesungguhnya orang Kristen bukan seperti itu. Orang Kristen harus lebih memperjuangkan iman mereka, ya. Meskipun bukan berarti jasmani disepelekan, bukan berarti rohani diurus lalu kemudian jasmani tidak diurus. Tetapi apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu, itu menjadi sesuatu yang penting. Sebab kalau engkau tidak memprioritaskan hal-hal rohani, perjuangan imanmu akan menjadi perjuangan yang stagnan. Dan itu akan membuat engkau berpihak kepada ilah-ilah yang sementara. Harta, kekayaan, saudaraku, jabatan, pangkat, yang hanya memberikan kesenangan-kesenangan sesaat, tetapi kemudian saudaraku membuat engkau menelanjangi kebenaran. Sehingga kebenaran tidak bisa, saudaraku, dinyatakan di tengah-tengah hidupmu. Engkau tidak berbuah sama sekali, karena memang engkau tidak memperjuangkan iman kekristenanmu. Bagaimana saudara terkasih bisa menghasilkan buah jika engkau tidak berjuang dengan sungguh-sungguh, engkau tidak mengerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh. Orang hari Minggu pergi gereja, ya saudara, dia urus bisnisnya. Orang, saudaraku, hari Minggu sibuk dengan bagaimana menata pelayanan, bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan mengatur ya kehidupan kerohanian untuk fokus dengar firman, baca Alkitab. Waduh, beliau hanya urus sibuk hitung duit, hitung saham, hitung segala macam hal-hal yang sementara di dunia. Saudara terkasih, itu mempermalukan Tuhan. Itu sekali lagi tidak mempertontonkan kehidupan kebenaran, tapi sedang mempertontonkan ketelanjangan rohani. Apobalo, sudah sedang melepaskan baju kebenaran yang sesungguhnya engkau pakai. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan ada ya saudara bos-bos tertentu yang tidak takut Tuhan ya. Justru pada hari-hari kebaktian itu mereka bikin aturan ya saudara, untuk anak-anak buahnya juga tidak pergi beribadah. Karena dia juga tidak beribadah. Dia takut kalau 1 jam, 2 jam, 3 jam di hadirat Tuhan, itu akan membuat bisnisnya turun, saudaraku ya. Peningkatan atau inputnya atau pemasukannya, income-nya akan menjadi minus ya. Sehingga saudara, yang dikejar adalah harta dunia, yang dikejar adalah sesuatu yang fana. Sebenarnya dia sedang mempertontonkan ketelanjangannya ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Waduh, sayang sekali tuh. Tapi saya berharap kita semua orang-orang Kristen yang dengarkan khotbah ini, dengarkan kebenaran ini, ayo jangan pernah buka baju kebenaran itu. Pakai itu baju kebenaran ya. Kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalau hari Minggu, ingat baik-baik ibadah ya. Saudara harus setia dengan Tuhan. Baca Alkitab di mana saja, di tempat kerjamu, di usaha bisnismu. Ayo tekankan kebenaran di atas segala-galanya. Ajarkan kebenaran di atas segala-galanya. Tularkan kebenaran bagi karyawan-karyawanmu, bagi bosmu, bagi orang-orang di sekitarmu. Saudara, itu orang-orang yang sekali lagi sedang memakai baju-baju kebenaran mereka. Mereka tidak menanggalkan. Saya bahkan pernah berjumpa dengan orang-orang yang rela tidak mau melepaskan baju kebenaran mereka, dan mereka mengalami resiko ya saudara. Kadang gaji mereka ditahan, kadang mereka dipindahkan ya oleh bos-bos mereka yang tidak takut Tuhan, oleh pemimpin-pemimpin mereka yang saudaraku semena-mena, yang hidup tidak takut akan kebenaran ya. Bahkan itu pemimpin-pemimpin yang saudara Kristen juga ya. Tapi justru bertentangan dengan anak-anak buahnya yang sungguh-sungguh takut Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, yang mengedepankan Tuhan ya. Diajak korupsi dia tidak mau, diajak curi duit dia tidak mau, diajak bikin nota fiktif dia tidak mau. Lalu kemudian saudara, pemimpin-pemimpinnya ya, kepala-kepala bagiannya atau kepala-kepala seksinya berusaha untuk saudaraku mendiskualifikasi ya, memecat, melakukan tindakan-tindakan yang
akhirnya membuat orang-orang yang tadi takut akan kebenaran itu dalam tanda kutip menderita dalam perjuangan, bertahan dalam perjuangan sehingga mereka menderita. Tapi saya mau beri support, beri semangat lewat firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Anda yang diperlakukan demikian, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan lelah untuk memperjuangkan kebenaran. Tetap terus hidup di dalam kebenaran, karena sekali lagi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, jelas mendatangkan kebaikan, bukan kecelakaan, bukan hal yang tidak menyenangkan. Saya terlampau yakin bagi saudara-saudara semua yang hidup di dalam kebenaran, meskipun mengalami hal-hal yang demikian, Tuhan sedang melakukan hal-hal besar juga dalam hidupmu. Suatu saat engkau akan tuai. Saya tidak bisa mematok waktunya, tetapi saya yakin Tuhan sudah punya timing buat kita sekalian. Karena Alkitab berkata dengan jelas bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan masa depan penuh pengharapan. Alkitab mengatakan dengan jelas, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja tepat pada waktunya. Jadi tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Ya, tapi bagi saudara-saudara yang berusaha berkompromi dengan kebenaran dan melepaskan jubah kebenaran, ya, melepaskan pakaian kebenaran, ya, Anda tidak mau hidup di dalam perjuangan. Ya, mungkin hari ini engkau senang, hari ini engkau tertawa, hari ini engkau bersukaria di tengah-tengah penderitaan orang lain. Tapi dengar baik-baik pesan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 73 dan 37. Itu adalah kebahagiaan semu. Kebahagiaan orang fasik itu kebahagiaan semu. Dia sedang meletakkan engkau di tempat-tempat licin, dan suatu saat engkau akan jatuh tergeletak, engkau akan remuk, engkau akan hancur, dan tidak akan bisa dipulihkan lagi. Ya, karena itu bertobatlah sebelum Anda, ya saudaraku, dibinasakan oleh Tuhan. Pesan ini penting buat kita semua yang hadir, yang menyaksikan saudara tayangan, baik itu di akun Facebook saya, bahkan juga di channel YouTube. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya di tahun 2025 ini, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran tidak akan melepaskan baju kebenaran. Orang-orang yang memperjuangkan, ya, terus dalam keselamatan yang Tuhan beri, dia tidak akan melepaskan baju kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, ada beberapa ayat yang saya mau kutip menjadi ayat yang penting untuk kita semua. Lihat ya, 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, ingat itu. Karena cinta akan uang, ya, saudara, orang rela lepas baju kebenaran. Ya, karena cinta akan uang. Uang sementara, lupi cinta itu uang bikin apa? Aduh, sayang sekali hidupmu, ya. Saudaraku, 2 Timotius 4 ayat 10. Ya, karena Demas telah mencintai dunia. Kata mencintai di sini pakai kata agape. Ya, cinta yang seharusnya diberikan kepada Allah diberikan kepada dunia. Ya, ia meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Jadi saudara lihat, ada banyak pengikut-pengikut Tuhan seperti Demas, ya. Ada banyak orang-orang Kristen seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10 yang cinta uang, yang cinta akan uang dibandingkan cinta kepada Tuhan. Sehingga mereka rela sekali lagi lepaskan baju-baju kebenaran mereka. Berapa banyak orang Kristen berani jual diri, ya tahu saudara? Ya, ini saya mesti ingatkan. Jadi pelakor, jadi orang yang merusak rumah tangga orang lain, tukang selingkuh kiri kanan, ya. Karena sekali hanya masalah duit, hanya masalah uang, ya. Tapi lewat kesempatan ini suatu ingatan buat kita di awal tahun 2025. Ayo, hiduplah di dalam kebenaran. Jangan lepaskan jubah kebenaran itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, contoh yang kedua yang saya mau angkat buat kita tentang orang yang rela hidup dalam ketelanjangan atau melepaskan jubah kebenaran itu. Mari kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang kedua tentang Adam dan Hawa, saudaraku. Perhatikan ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu.
Saudara, kalau dikatakan mereka telanjang tapi tidak merasa malu, itu berarti ketelanjangan mereka ditutupi. Ya. Karena itu mereka tidak merasa malu. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan, kita tahu bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar dengan Allah itu memberi makna tentang bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan, Allah itu memberikan sifat-sifat keilahiannya dalam hidup kita sekalian. Ini maksudnya adalah saudara semacam kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Kemuliaan itu menyeliputi manusia sehingga manusia tidak kelihatan ketelanjangannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi seturut dengan Roma pasal 3 ayat yang ke-23, bahwa saudaraku semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jelas sekali saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pakaian kemuliaan itu dirusak atau ditanggalkan oleh karena dosa. Sejak kapan? Sejak Kejadian pasal 3. Perhatikan ayat yang ke-7, saya bacakan. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks itu kita melihat mereka telanjang sekarang, namun kemudian mereka rasa malu. Bukti mereka rasa malu, mereka kemudian menyemat pohon ara dan membuat cawat. Artinya saudaraku, kemuliaan itu sudah hilang. Ya saudara, kemuliaan itu pergi dari mereka oleh karena dosa. Dosa adalah, definisi dari dosa adalah saudaraku pelanggaran terhadap hukum Allah. Atau dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa Yunani-nya, itu dipakai kata hamartia. Atau saudara terkasih dalam Tuhan memiliki arti tidak pada arahan atau keluar dari rel, tidak pada sasaran yang tepat. Dan ini tentu saudaraku bicara tentang pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara membaca tadi teks yang saya kutip, saudaraku, di ayat yang ke-17 sekarang, ya, Kejadian pasal 2 ayat 17. Di sana perintah diberikan oleh Allah atau firman diberikan oleh Allah, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi saudara, di ayat yang ketiga dari Kejadian pasal 3 terjadi suatu manipulasi di sana atau perubahan terhadap apa yang difirmankan oleh Allah. Seharusnya saudaraku ini tidak boleh terjadi nih. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya, itu nanti kamu mati. Siapa yang mengucapkan ini? Setan. Jadi saudara, setan itu kan suka merubah, suka memanipulasi, suka mempelintir. Nah, ini juga yang terjadi hari-hari ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pakai firman-firman sendiri. Ya, Alkitab bilang lain, dia pitaro lain. Alkitab, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang menyatakan begini, dia pelintir sedikit juga pakai ayat Alkitab. Tapi dengan penafsiran-penafsiran kebodohannya, dengan penafsiran-penafsiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi untuk membenarkan diri sendiri. Kasus-kasus semacam ini nih, saudara terkasih dalam Tuhan, bukan baru terjadi hari-hari ini, sudah terjadi lampau. Bahkan kalau kita membaca teks ini, kita temukan ya bahwa di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 3, perilaku setan, model-model merubah firman, menambah firman, yang mempelintir firman, menafsir firman sesuka dengan kemauan mereka, itu sudah terjadi sejak Adam dan Hawa. Dan itu yang membuat akhirnya saudara manusia mengalami ketelanjangan. Seharusnya manusia peka, punya roh yang peka, punya spirit, punya semangat, passion, yang mau taat kepada firman Allah. Dan itu yang akan membuat orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tidak gampang, saudaraku, ya dimanipulasi oleh cara-cara setan yang berusaha merubah-rubah firman. Kalau saudara baca di dalam kitab Matius pasal 4, juga kan sama. Waktu saudara yang terkasih dalam Tuhan, setan mencoba Yesus di padang gurun, dia pakai ayat-ayat semua. Tapi sekali lagi, itu cuma cara iblis untuk memanipulasi, ya. Tapi saya ulang, sesuai dengan tema kita pada hari ini, bahwa saudaraku, perjuangan itu menentukan orang untuk hidup dalam ketaatan terhadap firman Allah. Ketaatan terhadap firman Allah itu bukan suatu hal yang instan. Itu butuh kerja keras, itu butuh usaha kita semua. Tapi saya ulang, kita tidak bekerja sendiri. Allah turut bekerja
di dalam segala hal. Nah, karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa penting hari-hari ini kita sungguh-sungguh mencintai kebenaran di atas segala-galanya. Menempatkan firman itu menjadi number one di atas segala-galanya. Sebab kalau tidak, Anda bisa menanggalkan baju-baju kebenaran, ya, hanya karena datangnya godaan-godaan setan, tawaran-tawaran setan yang memakai, bahkan sudah mengutip kebenaran-kebenaran, tetapi sesungguhnya itu suatu kepalsuan. Hari-hari ini muncul banyak sekali ajaran-ajaran palsu. Misalnya, saudaraku yang terkasih, ajaran Yohanes Pentakosta, ajaran yang menyatakan bahwa Tritunggal itu salah, hanya satu Allah saja. Ajaran-ajaran yang menghalalkan, saudaraku, segala hal yang sebenarnya tidak berdasar kepada Alkitab, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ajaran progresif, ya, Kristen progresif yang menafsirkan Alkitab sesuai dengan zaman, ya, sehingga melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang sebenarnya menentang kebenaran. Tapi berapa banyak orang Kristen yang kena tipu dan mau tergiur ikut-ikutan, saudara, ajaran-ajaran yang semacam itu yang tidak berdasar kepada Alkitab. Tapi sekali lagi hari ini kita semua dengar firman. Ini butuh perjuangan. Makanya anak-anak Tuhan mesti belajar firman dengan sungguh-sungguh, baca Alkitab sungguh-sungguh, cintai firman Tuhan di atas segala-galanya. Saya mau kutip ayat nih, Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang malam. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan itu, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ingat, hidup kekristenan itu jelas sekali berpatokan pada kebenaran. Sukalah akan firman, ya. Jangan lebih suka dengan omongan-omongan pencemooh, ya, yang tidak berdasar kepada Alkitab, atau yang kutip-kutip ayat tetapi tidak dengan penafsiran yang tepat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan ikut jalan orang fasik, jangan ikut jalan orang berdosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu ada orang Kristen yang mengatakan, wah, persepuluhan itu kan sudah tidak wajib lagi, ya. Kalau persepuluhan itu diberikan sesuka-suka hati kita aja, yang saudara, ya, kalau kita mau beri ya kita beri, ya kalau tidak ya tidak, kan Tuhan gak paksa. Saudara, nah ini lihat, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menekuni kebenaran Alkitab. Dari mana kamu punya dasar-dasar semacam itu, ya? Ingat baik-baik, saudara terkasih dalam Tuhan, belajarlah sungguh-sungguh. Ya, banyak sekali perintah-perintah di dalam Alkitab yang mulai diabaikan, hanya sekali lagi, hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat. Makanya Paulus pernah marah dan menasehati orang-orang di Roma, saudaraku, yang waktu itu sangat tergiur dengan ajaran-ajaran, ya, orang-orang yang menyebut diri mereka orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tapi yang ajaran-ajaran mereka bertentangan. Roma pasal 10, ya saudara, mereka semangat sekali giat untuk pekerjaan Tuhan, tapi tanpa dasar kebenaran. Tapi kebenaran yang mereka lakukan adalah kebenaran diri sendiri. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu tidak boleh terjadi buat kita semua yang dengarkan bagian firman Tuhan ini. Akhirnya, saudaraku yang terkasih, pada bagian yang pertama dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 38, kita membahas tentang bagaimana sekali kita berjuang, yaitu jangan pernah lepaskan, ya, apobalo, saudara, kepercayaan saudara, iman saudara, ajaran kebenaran yang saudara terima, jangan pernah dilepaskan. Dan itu semua bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh berjuang dan bertahan sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Pada kesempatan yang kedua nanti kita akan bahas apa yang kita lakukan yang kedua. Selain jangan melepaskan, ya, yang kita harus perjuangkan apa, nanti kita akan bahas pada pertemuan kita yang kedua nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran ini. Jangan lupa share atau bagikan bagi orang-orang lain, sehingga kebenaran ini dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.